calon suamimu tidak semulia Rasulullah, tidak setakwa Ibrahim, tidak setabah Isa atau Ayub, tidak segagah Musa, tidak setampan Yunus. Suamimu hanyalah pria akhir zaman yang bercita-cita menjadi saleh. Bantulah. Dan calon istrimu tidaklah semulia Khadijah, setakwa Aisyah, atau setabah Fatimah. Ia hanya wanita akhir zaman yang bercita-cita menjadi saleha. Dukunglah. Pasanganmu, kata Ronald, bukan makhluk yang luar biasa. Kamulah yang menjadikannya luar biasa. Karena pernikahan tak menyatukan dua orang yang sempurna, tapi satu sama lain saling menerima dengan sempurna. Jangan jadikan aku istrimu jika nanti hanya dengan alasan bosan kamu berpaling pada perempuan lain. Jangan jadikan aku istrimu jika nanti dengan alasan sudah tidak ada kecocokan kamu memutuskan untuk menceraikanku. Kamu kan tahu betul kita memang berbeda, dan bukan persamaan yang menyatukan kita, tetapi komitmen untuk hidup bersama sebagai keluarga. Jangan jadikan aku istrimu jika nanti kamu memilih tamparan dan kata-kata kasar untuk memperingatkan kesalahanku, sedang aku tidak tuli dan masih bisa merasa mendengar kata-katamu yang lembut tapi berwibawa. Tetapi jadikan aku sebagai istrimu jika kelak kamu tetap mencintai ibumu, ayahmu, dan keluargamu, karena aku pun akan menjadi bagian dari keluargamu. Mencintai keluargamu adalah juga mencintaiku sepenuh jiwa. Tak mudah membesarkan anak. Dia bandel sekali ketika kecil, suka bermain lupa waktu, tidak mau makan kecuali disuapin olehku. Susah disuruh mandi, susah dibujuk tidur waktu malam. Kadang marah dan membentak padaku. Bahkan kadang dia mengejekku, kadang juga dia menghinaku. Ketika besar dia merasa dirinya terlalu dibatasi. Tidak boleh ini dan itu, menganggapku terlalu kolot, ketinggalan zaman, tidak pernah bisa mengerti apa maunya. Bahkan untuk jalan bersama pun anakku kerap seperti orang yang malu beriringan dengan seorang perempuan tua yang tertatih, berbusana ketinggalan zaman dan bau minyak angin. Ia berjalan jauh di depan dan aku di belakang ditemani seorang suster. Jujur, kadang sakit hati sekali diriku ini. Tapi mengingat ketika pertama kali menggendongnya, ketika melahirkannya, semua sakit ini hilang seketika. Kepada orang yang pernah mencintai pasangannya, tapi ternyata pasangannya tidak setia dan ingin membagi cintanya, ingat hal ini. Jika mencintai orang yang salah saja kamu bisa, berarti kamu akan sangat bisa jika mencintai orang yang benar. Jadi jangan pernah takut dan trauma. Tak pernah ada yang cukup jika tak disyukuri, termasuk pasangan hidup. Sudah pas, bukan angan lagi, masih juga ingin dilepas untuk mendapatkan yang lebih pas. Sementara di sisi lain ada yang masih saja terus mencari yang pas dan belum mendapatkan yang diangankan, sehingga cuma menjadi angan-angan. Itulah misteri cinta. Sudah pas, bukan angan semata, masih juga mau dilepaskan. Ternyata pasangan kekayaan bukan kemiskinan. Tapi Quran surat 53 ayat 48 mengatakan, dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Asal kita tidak BPJS, budget pas-pasan tapi jiwa sosialita. Dengan jiwa BPJS seperti itulah kita sendiri yang melahirkan kemiskinan, bukan takdir. Kita yang membangun pola pikir dan tindak mewujudkan kemiskinan itu sendiri. Buktinya, banyak orang yang hidupnya pas-pasan tapi tidak pernah mengeluh dan kekurangan atau merasa miskin, bahkan tetap tersenyum dan merasa berkecukupan. Kuncinya berulang, karena mereka senantiasa bersyukur, membangun rasa keberlimpahan dan berkecukupan di dalam hati dan di dalam pikiran. Dan terakhir, tak peduli seberapa sedikit yang kamu miliki, kamu akan selalu punya sesuatu untuk dibagi. Itulah kebahagiaan. Lebih baik tidak berkomitmen daripada tergores dan menggores luka. Kalau tidak bisa membuat orang jatuh hati dengan kasih sayang, mengapa harus memaksanya untuk jatuh cinta? Karenanya daripada merawat dan membiarkan luka, lebih baik sendiri tapi bahagia. Jadi kerap dua orang tidak jadi berkomitmen, bukan karena tidak saling cinta, tapi karena tidak mau saling menyakiti. Banyak orang yang mengatakan, aku memilihmu bukan karena engkau yang terbaik, tapi karena aku tahu engkau mampu setia. Lalu akad pun dilangitkan. Namun dalam kenyataannya kesetiaan bisa meluntur. Banyak penyebabnya. Dan kata kuncinya dua, untuk tidak terjadinya perselingkuhan, kata Ronald. Beri pengakuan, beri perhatian.
bukan saling meninggalkan, tapi saling menunggalkan. Karena selingkuh itu menegangkan, setia itu indah dan menenangkan. Orang memberikan hanya apa yang dia miliki. Jika dia hanya punya sampah, dia hanya bisa memberikan sampah. Jika dia bergelimang hinaan, dia hanya bisa memberikan hinaan. Terhadap pemberi sampah dan hinaan, diamkan. Karena jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu mendiamkannya, tidak menerimanya, itu artinya pemberian tersebut kembali kepada pemberi sampah dan hinaan itu. Nasihat bijak pun muncul. Bila terlalu sulit mengasihi, jangan membenci. Bila tak bisa menghibur, jangan membuatnya sedih. Bila tak bisa memuji, jangan menghujat. Dan bila tak bisa menghargai, jangan menghina. Pakai hati, bukan belati. Wajah cantik mungkin bisa membuat orang jatuh cinta kepadamu. Kepribadian cantik insya Allah akan membuat orang setia bertahan di sisimu. Duniamu tidak berakhir hanya karena kamu disebut tidak cantik. Duniamu baru akan benar-benar berakhir jika kamu sibuk mencela dirimu sendiri.